Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan orang yang soleh. Namun sebelum kita lanjut, simak dulu cuplikan dawuh dari beliau, Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad. Ini dia videonya. Orang munti lampon tak lebur ke aulia, tak lebur ke ulama, tak lebur ke orang soleh. Ketika ropaki tante, kekal jauh lepak ke akhirat ben orang-orang sesoleh. Jadi nengetunya neka kita tak tahu saya siapa long ben orang sesoleh lepak ke akhirat. Kita tak tahu saya siapa long ben orang soleh si jauh kita tak tahu. Cuma ciri-ciri nampon beden itunya kan. Mula benci, tak suka, benci peneka dek kau aulia neka. Ketika tante nampon tak suka, benda tak suka. Ketika tante-tante nak tak apolong ada pak ke akhirat neka. Mantar selamat tak kita setuju neka. Berkumpul dengan orang-orang soleh banyak memiliki keutamaan. Salah satunya yakni bisa mengobati penyakit hati kita. Juga berkumpul dan bergaul dengan orang soleh bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Bakri Al-Makki dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhaju Ashfiya menjelaskan bahwa keuntungan bergaul dengan orang-orang yang soleh dapat memotivasi seseorang untuk meneladani kesolehan orang-orang pada lingkaran tersebut. Majelis orang-orang soleh termasuk obat hati juga karena majelis orang soleh membuat seseorang untuk meneladani mereka baik secara perbuatan, perkataan, dan keadaan mereka. Mendorongnya agar merasa tidak nyaman terkalahkan dan berada di bawah mereka sehingga termotivasi untuk menyamai atau bahkan melebihi mereka sehingga mereka menjadi sebab bagi kebahagiaannya. Adapun orang soleh sendiri adalah orang yang memenuhi hak Allah dan hak hambanya. Sayyid Bakri Al-Makki dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Ashfiya. Obat hati ada 5. Baca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Dengan perut kosong, sholat malam, doa di waktu sahur, dan majelis orang-orang soleh yang utama. Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, Manzuma Hidayatil Azkiyah Ali Tariqil Awliya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, siapa saja yang mentaati ketentuan Allah dan Rasulnya, niscaya mereka kelak akan bersama orang-orang yang diberi nikmat olehnya, yaitu para nabi, kalangan siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka adalah sebaik-baik sahabat. Surah An-Nisa ayat 69. Lalu siapakah mereka yang dimaksud orang soleh? Orang-orang soleh adalah mereka yang memenuhi hak Allah dan hak para hambanya terkait muamalah, munakaha, jinayah, wataniyah, dan hak-hak lainnya. Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sata Ad-Dimyati, Kifayatul Atqiya wa Minhajul Ashfiya. Orang soleh adalah orang yang baik batinnya dan kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya. Syekh Tahir bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir menyebutkan, orang soleh adalah orang beriman yang menjaga istiqomah, sedangkan tafsir An-Nasafi menyebut orang soleh sebagai orang yang baik lahir dan batinnya. Keutamaan lainnya dari orang soleh ialah Allah menjaganya sampai 7 turunan. Allah Ta'ala akan menjaga orang soleh, dirinya dan anak keturunannya, sekalipun jarak waktunya jauh. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang soleh sampai 7 keturunannya. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 196. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab yakni Al-Quran dan Dia melindungi orang-orang yang soleh. Al-Jami'.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa agar dijadikan bagian dari hamba-hamba Allah yang soleh. Jika belum bisa menjadi orang soleh, mintalah agar dipertemankan dan digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Jika belum bisa menjadi orang soleh, maka berusahalah untuk mencintai mereka, orang-orang yang soleh. Jika belum bisa mencintai orang-orang yang soleh, maka jangan pernah menyakiti mereka, orang-orang yang soleh. Seorang mufti besar Islam Sunni yang juga pendiri mazhab Syafi'i pernah berkata, "Aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Semoga bersama mereka aku bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak." Sangat penting sekali mencari lingkungan yang baik dan mencari sahabat atau teman dekat yang semangat dalam menjalankan perintah agama sehingga kita pun bisa meniru amal-amal kebaikannya. Jika lingkungan atau teman kita adalah baik, maka ketika kita keliru ada yang selalu menasehati dan menyemangati kepada kebaikan. Mari tempatkan diri di lingkungan orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.